Halo guys, di kesempatan kali ini saya berbagi pengalaman dalam memperbaiki Oppo A74 4G CPH2219. Permasalahannya short karena terkena air AC. Nah teman-teman yang punya bilang ini sudah terkena air AC beberapa hari yang lalu dan sudah dicoba cas berkali-kali, tapi tidak bisa juga. HP-nya hanya akan muncul kedip merah seperti ini pada layarnya. Nah, hanya kedip merah seperti ini kemudian dia akan mati lagi atau hilang lagi teman-teman. Jadi di sini bisa saya pastikan HP ini masih dalam kondisi short atau konslet. Dan langsung saja kita bongkar HP ini. Untuk membongkar Oppo A74 4G kita harus melepas dulu bagian backdoor-nya. Dan untuk backdoor Oppo A74 yang saya dapat kali ini cukup keras karena ternyata HP-nya sudah sempat diperbaiki, sudah pernah ganti LCD. Dan sepertinya ini pemasangan casingnya pakai lem hitam. Jadi wajar saja untuk membuka casingnya di lain waktu akan menjadi sangat keras. Nah di sini kita harus berhati-hati guys kerjanya. Jangan sampai merusak casing belakangnya. Oke sebelum kita membukanya ini pastikan juga SIM tray-nya sudah kita cabut terlebih dahulu. Oke teman-teman di sini memang sangat keras sekali. By the way ini bukan konten settingan ya. Jadi seperti inilah proses saya memperbaikinya guys. Oke sangat keras sekali memang. Nah oke sekarang sudah mulai terbuka. Oke teman-teman sudah mulai terbuka seperti ini. Nah sekarang backdoor sudah terbuka. Selanjutnya di sini kita buka baut-bautnya. Ada cukup banyak baut yang terpasang di HP ini. Oh ya di sini kita harus membuka juga untuk lensa penutup kamera. Karena di bawah lensa penutup kamera itu ada beberapa baut juga yang harus kita lepas. Oke teman-teman di sini kita buka baut-bautnya satu persatu. Dan by the way, di sini ada beberapa baut yang sudah dol juga ya. Ada yang sudah dol, jadi cukup keras untuk dibuka. Nah, kemudian saya coba pakai obeng yang lain untuk membukanya, teman-teman. Ya, cukup keras banget dia karena sudah dol. Jadi obengnya kayak muter sendiri gitu. Oke, akhirnya bisa terbuka juga. Dan di bagian bawah lagi ada baut yang dol juga, guys. Tapi sudah bisa terbuka kok. Ya, cukup banyak bautnya. Oh, by the way, teman-teman yang lagi menonton video ini, terima kasih banyak sudah visit di channel ini. Nah, semoga saja nanti video perbaikan Oppo A74-nya bisa bermanfaat, bisa diterapkan untuk teman-teman yang mengalami masalah pada Oppo A74 4G terkena air. Nah, untuk memperbaiki Oppo yang terkena air, bukan hanya Oppo sih, HP apapun yang terkena air memang cukup banyak memakan waktu. Biasanya kita harus cek ini, cek itu, cek voltase ini, voltase itu, memastikan semuanya normal, tidak ada yang short lagi. Oke teman-teman, sekarang untuk penutup mesin atau casing sampingnya sudah terbuka. Kita buka juga bagian speaker atau buzzer di bagian bawah. Nah sekarang semuanya sudah terlihat seperti ini. Nah terlihat ada beberapa bagian yang korosi guys. Nah ini fleksibel-fleksibel kita buka semua. Nah teman-teman di sini baterainya kita cabut aja. Karena di bawah baterai itu juga terdapat fleksibel dan di sana biasanya itu tempat air mengendap. Jadi harus kita buka. Nah oke, sekarang baterainya sudah terbuka seperti ini. Nah teman-teman siapa tahu nanti ada yang pengen beli baterai untuk Oppo A74 4G. Tipenya itu adalah ini ya BL. Tunggu guys kita zoom dulu. BLP851. Jadi baterai untuk Oppo A74 4G tipenya adalah BLP841. Oke kita simpan dulu baterainya. Dan sekarang teman-teman kita cek voltase dulu. Nah, di sini kita cek di bagian fleksibel yang ini. Oke, di bagian konektor yang ini ya, konektor fleksibelnya. Kita pastikan. Nah, ternyata bagus, guys. Jadi arus dari cas menuju ke bagian fleksibel yang ini masuk dengan normal. Kemudian kita cek di bagian fleksibel mesin bagian atas juga bagus. Jadi di sini untuk konektor cas sampai ke fleksibel bagian atas bagus. Kemudian kita cek dulu voltase baterai.
Nah, teman-teman di sini pastikan baterainya kondisinya bagus. Nah, teman-teman ternyata setelah saya cek di sini untuk voltase baterainya itu tidak bagus, teman-teman. Hanya nol ya, nol guys. Hanya nol, nggak ada isinya sama sekali. Nah, kalau seperti ini biasanya ada konslet di bagian IC baterai atau pada mainboard baterai ini. Jadi kita lepasin dulu stiker-stikernya, kemudian kita akan bersihkan mainboard atau IC pada baterai. Ini baterainya 0 guys, 0%. Pantesan aja dia nggak akan bisa masuk pengisiannya. Kemungkinan besar ini ada konslet di sini. Nah, kita buka semua seperti ini sampai kelihatan untuk bagian IC baterainya atau bagian mainboard baterai. Oke, teman-teman di sini sudah kelihatan ya untuk mesin-mesinnya ini. Di sini terlihat kayak ada korosi-korosi seperti itu, kayak ada bekas-bekas air, endapan air. Nah, teman-teman di sini pada bagian kaki-kaki baterainya sebelum melalui IC bisa kita cek juga untuk voltasenya. Nah, biasanya ini kalau baterai masih bagus dia ada, teman-teman. Dan setelah saya cek ada 2,6 ya. 2,4 volt. Jadi ada 2,4 volt berarti baterai ini ada kemungkinan besar bisa digunakan kembali. Tentu saja setelah kita memperbaiki mesin yang konslet nantinya, guys. Oke, selanjutnya di sini kita buka dulu untuk konektor-konektor kamera, semuanya kita lepas dan akan kita bersihkan. Oke, seperti ini caranya untuk membuka mesinnya. Oke guys, kita buka antena. Kemudian di sini ada satu baut lagi yang harus kita lepas. Dan jangan lupa juga nanti untuk memasangnya kembali saat setelah selesai membersihkannya. Oke guys, di sini terlihat ada bekas korosi-korosi yang cukup banyak. Bekas korosi-korosi guys, dan juga di bagian sensor ini ada bekas korosi juga, dan ini memang benar-benar menyulitkan kita nanti untuk membersihkan karena bagian sensor ini sangat sensitif sekali guys. Gak boleh di blower terlalu lama begitu. Selanjutnya di sini untuk mesin bagian bawah kita bongkar juga. Nah, di sini juga terlihat ada karat. Ada karat di bagian konektor casnya. Tuh, teman-teman bisa lihat ada karatan ya. Kemudian di sini kita lepasin karet-karet sealnya, penutup sealnya seperti ini. Oke, terlihat karatnya dan kita akan membersihkan semuanya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah membersihkannya tadi. Jadi di sini saya semprot-semprot sedikit pakai angin untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang masih melekat di mesinnya ini. Terutama di bagian konektor-konektor fleksibel, kita semprot-semprot pakai angin seperti ini, guys. Nah, di mainboard bagian bawah juga untuk konektor cas, ada mikrofon, ada konektor headset juga di sana. Kemudian kita blower untuk mengeringkannya. Nah, teman-teman, misalkan di sini kalau di bagian mesin itu ada kayak kelihatan kembung-kembung saat kita memblowernya, itu sebaiknya penutup mesinnya dirobek aja sedikit supaya uap-uap yang ada di dalam mesinnya bisa keluar. Oke, kita blower seperti ini, kita bersihkan semuanya agar tidak ada lagi mesin-mesin yang konslet. Nah, di sini biasanya teman-teman di bagian kartu SIM itu perlu dibersihkan berulang-ulang kali. Di situ biasanya tempat terjadinya short juga. Oke guys, di sini saya sudah membersihkannya berulang kali untuk bagian yang ada di bagian konektor SIM. Dan sekarang saya coba cas. Dia masih muncul kedip merah seperti ini sebentaran dan langsung mati lagi. Oke, hanya kedip merah seperti ini teman-teman dan hilang lagi. Kemudian setelah lama dicas, dia muncul logo Oppo seperti ini. Ini berarti baterainya sudah mulai terisi. Sudah mulai terisi teman-teman, cuman setelah dalam waktu yang lama, dia masih stuck seperti ini aja. Dia masih stuck seperti ini, kemudian saya punya ide untuk melepas konektor LCD. Jadi untuk konektor LCD-nya saya lepas dulu. Seperti ini guys. Dan kemudian saya lakukan pengisian. Oke, kita cas seperti ini. Biasanya ini berfungsi banget untuk mengakali baterai-baterai yang sangat lowbat. Oke, setelah cukup lama kita pasang konektor LCD
Dan sini teman-teman yang mengejutkan saya, ternyata HP-nya ini sudah sempat menyala seperti ini. Nah, dia sudah menyala seperti ini teman-teman. Tapi kemudian dia itu mati lagi dan stuck lagi di logo Oppo. Nah, di sini cukup membingungkan juga. Kemudian saya lepas lagi untuk konektor LCD dan saya cas lagi. Oke, teman-teman, sini saya cas lagi dalam keadaan tanpa LCD dan kemudian di sini kan layarnya sudah mati tuh. Nah, setelah beberapa lama saya itu berpikir kalau terjadi konslet di bagian konektor LCD ini karena sepertinya air sudah sempat masuk kemari, guys. Nah, ini adalah contoh LCD ya, ini HP yang lain yang LCD-nya sudah rusak. Nah, kemungkinan besar ada konslet di LCD-nya. Kemudian di sini saya tes lagi, langsung pasang konektor. Apakah layarnya akan menyala? Dan ternyata teman-teman, HP ini seharusnya sudah menyala. Nah, ini HP kondisinya sebenarnya sudah menyala, teman-teman. Cuman begitu dipasang LCD, HP-nya itu akan mati lagi tuh. Dia HP-nya akan mati lagi seperti ini. Dan kemudian dia akan masuk lagi ke logo Oppo kayak gini. Jadi tadi itu sebenarnya HP kondisinya sudah menyala, guys. Tapi begitu pasang LCD, dia mati lagi ya. Dan kemudian di sini saya putuskan, saya nekat untuk membongkar LCD-nya kembali. Padahal di sini saya sudah duga kalau LCD-nya ini pasti bukan aslinya. Jadi di sini saya nekat aja, saya buka pelan-pelan untuk LCD-nya yang sudah terpasang. Oke guys, yang penting kita kerjanya hati-hati aja, pelan-pelan saja bukanya. Nah, setelah LCD-nya ini berhasil kita buka seperti ini, prosesnya cukup lama juga tadi. Oke guys, jadi di sini konektornya memang sudah terlepas tadi ya. Nah, di sini teman-teman, di sini ada sensor sidik jari. Dan terlihat di sini ada bekas lem-lem hitam. Jadi LCD-nya bukan LCD original lagi, guys. Nah, ini dia untuk LCD yang tidak mendukung sidik jari. Ini tertutup seperti ini. Padahal sebenarnya ini ada lubang di sana untuk sidik jarinya. Dan teman-teman di sini kita akan membuka untuk bagian stiker-stiker yang menutupi LCD-nya ini dan kita akan membersihkan semuanya. Oke, ini kita buka dulu untuk alat pembuka LCD-nya. Dan teman-teman, saya sudah selesai membersihkannya. Tadi tidak saya rekam ya karena space-nya terlalu besar, teman-teman. Oke, jadi ini sudah saya bersihkan tadi. Untuk kaki-kakinya ini sudah saya bersihkan yang bisa solder ulang biar rapi. Dan di sini untuk bagian fleksibel, di bagian fleksibel juga saya sudah menyoldernya ulang seperti ini tadi. Jadi kayak gini cara kerjanya teman-teman. Kita panasin ulang agar supaya tidak ada konslet di bagian kaki LCD-nya. Kemudian di sini kita rakit kembali seperti ini. Oke, di sini kita pasang-pasang juga sedikit lagi untuk bagian stiker-stiker yang menutupi IC-IC pada LCD. IC atau kapasitor. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita cek di bagian fleksibel yang ada di HP ini, fleksibel volume dan juga fleksibel on off. Nah, guys, dia jalan ya. Berarti ini ada konslet, teman-teman. Kita belum mencet aja dia sudah hidup nih tombolnya. Jadi selain masalah LCD, ini juga konslet. Tuh. Masalah selanjutnya sudah diketahui terdapat pada fleksibel on off yang short juga atau konslet. Dan sekarang saya sudah membersihkannya seperti ini dan merapikannya kembali. Kemudian kita tes nih teman-teman. Kita tes seperti ini. Oke, sudah tidak konslet lagi, sudah aman. Kemudian di sini saya sudah memasangnya kembali. Dan di bawah fleksibelnya itu boleh ditambahin sedikit lem agar fleksibel ini tidak tergeser-geser dengan sendirinya saat kita rakit nanti. Kalau fleksibelnya ini tergeser, pencet tombolnya akan menjadi keras dan menjadi susah. Dan lama-lama fleksibel ini akan rusak, guys. Jadi kita harus isi lem terlebih dahulu dan tunggu sampai kering, baru kita coba menyalakannya. Oke teman-teman, ini sangat membuat saya deg-degan sekali. Semoga HP-nya ini bisa normal. Karena sudah cukup lama saya kerja, sudah beberapa jam nih teman-teman. Mulai dari bongkar ulang tadi ya, sampai ngecek ini itu.
Nah, banyak juga sih sebenarnya yang saya skip-skip proses pengecekannya tadi, guys. Nah, sekarang HP-nya sudah bisa menyala seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, HP-nya sudah bisa menyala, tapi di sini ada muncul masalah baru lagi, yaitu pada sensor. Nah, jadi ini ada masalah lagi seperti yang saya bilang di awal, teman-teman. Sensornya itu sangat kotor sekali dan sudah bekas korosi. Jadi ini HP nggak bisa dipakai sebelum sensornya diperbaiki. Oke guys, langkah selanjutnya saya akan membersihkan sensornya dan setelah sensornya ini dibersihkan, HP-nya sudah bisa digunakan dengan normal. Oke guys, memang perbaikannya cukup rumit, ada banyak banget hal-hal yang harus kita perbaiki. Membersihkan sensor itu harus hati-hati sekali guys. Nah, oke, sensor sudah dibersihkan. Sekarang tahap selanjutnya adalah proses perakitan kembali. Dan sebelumnya sih sebenarnya sudah saya tes juga, HP-nya sudah saya tes. Saya nyalakan dalam waktu yang lama dan sudah normal, baru kita rakit kembali. Nah, di sini untuk bagian atasnya di sini pemasangan lemnya harus hati-hati sekali, teman-teman. Harus benar-benar hati memasang lem di bagian atas itu. Dan tetap harus kita isi lem ya. Jangan sampai tidak diisi lem, teman-teman. Kalau teman-teman di bagian atasnya itu tidak diisi lem, itu debu-debu akan masuk dan akan merusak kamera di HP ini. Nah, saya beberapa kali mendapati kasus nih teman-teman di daerah saya itu. Saya nggak tahu gimana ide tukang servisnya. Itu di bagian atas sensor, terutama di bagian atas kamera, sengaja tidak diisi lem. Akhirnya setelah pemakaian 1 minggu 2 minggu aja, debu sudah pada masuk, sudah pada nempel di bagian kameranya. Dan kamera kalau sudah lama-lama kemasukan debu seperti itu, kameranya itu sangat sulit dibersihkan guys. Dan gambarnya pun nggak akan bisa normal seperti semula. Oke, kemudian di sini saya sudah merakit LCD-nya. Kemudian jangan lupa memasang satu baut yang ada di mesin. Kemudian teman-teman di sini pasang untuk casing samping atau penutup mesinnya seperti ini. Kemudian pasang lensa kamera. Oh, dan teman-teman saya di sini, tangan saya terkena kaca kamera yang pecah, guys. Ini dia tadi. Ternyata tajam banget, guys. Langsung langsung kayak bagaimana begitu rasanya tadi. Nah, oke, lanjut. Di sini kita pasang kembali untuk backdoor atau penutup mesin belakang. Di sini saya hanya menggunakan lem bening saja. Takutnya nanti HP-nya perlu dibongkar lagi agar casing belakang nggak rusak. Oke, pemasangan lem sudah cukup banyak. Tidak juga banyak-banyak amat. Secukupnya aja. Oke, teman-teman. Sekarang kita karetin dulu. Dan kita biarkan sampai mengering. Oke, setelah kering lemnya dan setelah dibersihkan, HP-nya kembali rapi seperti ini. Nah, mantap nih teman-teman, sudah kinclong lagi. Sekarang kita nyalakan HP-nya. Oppo A74 4G. Ternyata terkena air AC cukup membuat HP ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Oke teman-teman, sekarang HP-nya sudah bisa menyala. Nah, ini ada mode SOS juga ternyata ya. Mantap, Blitz sudah bisa jalan. Cuman HP-nya ada terkunci, jadi nggak bisa kita tes. Di sini kita bisa tes untuk hal-hal sederhana aja. Oke teman-teman, kita coba cek untuk versi HP ini ya. Oke, ini dia engineering mode. Nah, di sini bisa terlihat untuk software versionnya guys. Dan kemudian di sini saya tes cas dan proses chargingnya juga sudah bisa masuk. Dan akhirnya setelah percobaan semuanya selesai, HP-nya sudah diambil sama orangnya dan bisa berfungsi dengan normal. Baiklah teman-teman, sekian video kita kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton videonya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video kita yang lainnya.